Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi kita bersama Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita bertemu lagi dengan Profesor Dr. Ali Saufah, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan tema kali ini adalah berupa bagaimana cara menjadikan pengabdian kepada masyarakat dari para dosen kita yang di perguruan tinggi itu menjadi sebuah karya ilmiah dan kemudian itu bisa dipublish ke dalam sebuah jurnal. Nah, kita akan bincang-bincang soal itu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, gimana kabarnya? Baik, Pak Ali, baik. Dan Pak Ali tentu baik. Oh, habis genus kok ya. Jadi itu untuk keyakinan diri sendiri, kalau untuk persyaratan nggak laku katanya. tapi apa? Sekarang ini orang-orang yang negatif lebih dipercayai orang daripada positif. Kebalik ya. Terbalik. Nanti jangan-jangan berpikir negatif juga lebih dipilih. Oh, bisa jadi. Oke, Pak Ali, dengan tema kita tadi, Pak Ali, silakan. Ya, jadi gini, ini ada dua persoalan ya, dua isu, bukan persoalan. Dua isu. Yang pertama, ya tentu kita tidak bicara tentang pengabdian masyarakatnya sendiri, kan jelas itu menjadi salah satu tridharma perguruan tinggi. Ya, oke. Itu kalau mau dipermasalahkan juga menjadi topik tersendiri itu, jadi sebagian dari tridharma perguruan tinggi. Tapi apapun yang dikerjakan oleh teman-teman di perguruan tinggi sebagai dosen memang harus sebagai persyaratan kinerja mereka itu harus melakukan pengabdian pada masyarakat. Ya. Yang menjadi bahasan hari ini adalah bagaimana hasil pengabdian pada masyarakat itu kemudian ditulis dalam sebuah tulisan gitu ya, artinya apakah itu kemudian bentuknya laporan, apakah itu bentuknya karya ilmiah, tapi kemudian bagaimana penilaiannya ya, bagaimana kemudian dinilai, apakah itu katakanlah dinilai sebagai karya ilmiah atau dinilai sebagai penunjang atau apa ya. Ya. Yang dalam kaitannya dengan credit points kan, kalau sebagai karya ilmiah ya lebih tinggi daripada kalau hanya penunjang sebagai laporan pengabdian pada masyarakat. Jadi kemungkinan yang bisa saya sampaikan itu tentang status hasil pengabdian pada masyarakat itu kalau ditulis menjadi apa gitu. Ya. Seharusnya bisa, karena sekarang kan trennya pengabdian masyarakat itu lebih dihargai kalau berbasis riset. Cocok, iya. Iya, cocok Pak Yanto. Jadi itulah yang kemudian kita bicarakan hari ini. Ya, jadi kalau kita mau objektif, mau adil, mau fair ya, tidak memihak siapapun, itu memang kalau kemudian pengabdian pada masyarakat hanya dalam bentuk laporan pandangan mata, laporan yang kemudian katakanlah seperti memaparkan kegiatan setelah berlangsung, kemudian bagaimana persepsi mereka, berapa orang yang hadir, berapa yang senang, berapa yang kemudian dan sebagainya, itu ya bukan karya ilmiah. Ya. Nah, menjadi karya ilmiah kalau kemudian berbasis penelitian. Jadi dari awalnya Pak Yanto, dari awalnya pada waktu mengajukan kegiatan untuk pengabdian masyarakat itu sudah harus dirancang berbasis penelitian, itu Pak Yanto. Jadi kalau itu maka aspek penelitiannya itu yang kemudian ditulis. Jadi bisa saja menjadi dua, yang satu adalah aspek penelitiannya itu sehingga kemudian menjadi karya ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal, dan ada juga yang memang laporan pandangan mata, kegiatan, laporan kegiatan gitu. Cocok Pak Yanto.
Ya kita ternyata satu kubu terus ini. Untuk satu kubu perlu waktu 2 tahun, Pak Ali. Iya, kalau boleh saya nanti tolong direspon juga dengan Pak Yanto ya, bahwa pada dasarnya kalau pengabdian pada masyarakat itu kan mengubah perilaku ya, artinya masyarakat ya. Itu ada sebetulnya keilmuannya, itu community development itu ya. Community development, pengembangan komunitas atau apa, yang kemudian dari segi penelitian itu sudah sangat akrab mereka dengan yang disebut dengan action research. Ya. Jadi bukan classroom action research ya, bukan PTK, tapi penelitian tindakan. Ya, saya kira ini mungkin paling cocok itu kalau kemudian mengabdi pada masyarakat, tujuannya juga jelas membuat masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Karena misalnya dari sikap konsumtif menjadi sikap yang produktif. Ya. Bagaimana mengubahnya? Maka ada beberapa alternatif cara, metode, beberapa ya itu kemudian dicoba-cobakan. Katakanlah misalnya metode A, metode mengubah tadi loh, metode mengubah perilaku tadi. Termasuk juga metode pelatihannya atau penyuluhannya atau pendekatannya itu. Nah itu kan mirip dengan, bukan mirip ya, itu action research itu. Ya. Dan ilmunya kan banyak. Misalkan banyak ilmunya ya. Untuk orang dewasa gimana metode untuk mengubah perilakunya. Tentu pakai pendekatan andragogi. Terus kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan innovation adoption. Jadi itu ada teorinya itu saya kira. Iya. Ya bisa Pak. Ya, silakan. Wah, cocok sekali ya. Ya, sehingga kemudian itu tadi memang tentu bisa aja dibuat jadi satu ya, hanya laporan kegiatannya, tapi kemudian yang ditonjolkan itu memang hasil penelitiannya tadi. Kemudian bagaimana perubahan perilakunya, mana yang kira-kira lebih efektif, lebih berdampak pada perubahan perilaku dari waktu ke waktu dibandingkan gitu ya. Terus kemudian tentang jurnalnya ini sebetulnya tidak perlu ada jurnal tersendiri, ya Pak Yanto. Jadi kalau misalnya katakanlah inovasi tadi itu pada kaitannya dengan ekonomi misalnya, kesejahteraan misalnya, itu jurnal-jurnal yang yang terkait dengan bidang ekonomi itu kan bisa. Itu soal innovation diffusion itu tidak sederhana. Jadi bisa didekati dengan berbasis penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat saya kira. Misalkan saja bagaimana misalnya UMKM, masyarakat yang punya usaha kecil menengah itu produksinya itu kan kadang-kadang tidak higienis. Bagaimana dia supaya higienis? Nggak gampang mengubah orang untuk ketika produksi makanan supaya ada penutup kepala itu sebelum tentu mau Pak Ali supaya rambutnya tidak berguguran ke makanan itu loh. Nah, sekarang misalnya penjual gudeg itu bagaimana agar dia waktu meladeni pembeli itu betul-betul ketat, tetap memakai masker, kadang-kadang dibuka itu juga perilaku yang harus diubah itu. Ya, saya kira penjual gudeg di Jogja itu untuk membersihkan daunnya itu pakai serbet itu perlu waktu 10 tahun. Waktu saya mahasiswa membersihkan itu kan pakai lengan di antara ketiak itu. Ya, betul. Jadi banyak ini kelihatannya. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman dosen yang kemudian melakukan pengabdian masyarakat gitu. Jadi ini termasuk misalnya ya kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana sekarang itu para orang tua itu bisa membantu para anak-anaknya untuk belajar di rumah itu agar mereka menjadi lebih aktif. Itu saya kira ladang pengabdian pada masyarakat. Jadi kan jangan kemudian sekali lagi saya merasa ini memang saya belum bisa menemukan jurnal yang sifatnya internasional yang khusus memuat
hasil-hasil pengabdian pada masyarakat atau community service. Saya mengatakannya kalau ditanya, saya itu belum pernah menemukan. Jadi saya kira ya ini bukan harus dalam bidang harus khusus jurnal yang kemudian menampung artikel atau laporan artikel hasil pengabdian masyarakat. Saya belum pernah tahu. Ya. Sehingga kemudian menurut saya tidak perlu ada jurnal khusus untuk itu. Ya. Ya. Ternyata bidangnya bisa macam-macam Pak Yanto. Tadi Pak Yanto bilang itu masalah ekonomi, masalah pendidikan jelas. Masalah politik juga bisa loh itu. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap negara, terhadap penyelenggaraan negara. Itu saya kira dari yang semula pasif saja kemudian menjadi aktif. Ya, tidak hanya menerima begitu saja siapa yang memberi uang kemudian diikuti. Itu termasuk saya kira itu ilmu politik ya Pak Yanto ya. Ya, betul. Dan saya kira jurnalnya ya tetap saja research jurnal, tetapi itu sebagai packagingnya, tapi substansinya itu adalah pengabdian masyarakat, kan bisa, saya kira. Ya, jadi dalam hal ini maka pada waktu mau mengajukan usulan untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus sudah jelas ini mau dipublikasikan hasilnya atau enggak. Ya. Kalau dipublikasikan hasilnya dalam jurnal yang ilmiah, jurnal ilmiah, maka ya harus berbasis penelitian. Tapi kalau memang betul-betul untuk pengabdian masyarakat tidak ingin menjadi karya ilmiah, itu ya tidak ada apa-apa. Salah satu contoh begini Pak Yanto, ya. Pengabdian masyarakat itu kan juga menghargai teman-teman ustadz yang khotbah gitu ya. Ya khotbah misalnya gitu. Jadi kalau memang hanya kegiatan khotbah saja, ya itu tidak bisa menjadi karya ilmiah. Tetapi bisa juga kalau kemudian setelah khotbah itu mengedarkan angket, kesadaran beragama mereka dari sebelum mendengar khotbah dan setelah mendengar khotbah. Itu kalau diteliti mungkin ya jadi karya ilmiah ya Pak Yanto. Ya, saya ya bisa. Ya, apalagi kalau kemudian Pak Khotib ini langganan dalam satu tempat ya di masjid yang sama itu. Jadi saya mendengar memang dulunya katanya kalau khotbah itu tidak dianggap sebagai pengabdian masyarakat, tapi kemudian teman-teman senang karena sekarang sudah termasuk bagian dari pengabdian masyarakat. Tetapi kalau kemudian itu mau dihukumkan sebagai karya ilmiah, kalau waktu ditulis, ya itu saya kira juga akan berlaku. Ya. Jadi ini saya kira mungkin setiap apapun kegiatan pengabdian pada masyarakat, kalau berbasis penelitian, itu akan bisa ditulis menjadi karya ilmiah, sehingga kumnya, gitu kalau disebut kumnya, itu lebih tinggi, dan kemudian bagiannya juga bukan bagian penunjang. Ya, betul. Ada istilah ya, kum B atau kum C ya, kum B atau kum C. Kalau kum B itu ya sebagai karya ilmiah, kalau kum C itu sebagai penunjang lah gitu. Ya, oke. Seringkali saya diberitahu Pak Yanto ini jadi debat juga ini masuk kum B atau kum C ya. Kalau saya ditanya gitu ya tergantung. Ya. Dilaporkan itu apa? Kalau dia dilaporkan itu tadi perubahan perilaku dasarnya dari penelitian, ya kum B itu saya kira. Ya. Dan kemudian jurnalnya jurnal apapun gitu. Ya, jadi saya kira tetap saja pengabdian masyarakat itu tidak sia-sia gitu. Jadi artinya kalau mengatakan sia-sia itu bukan hanya karena kumnya rendah, tapi juga betul-betul memang dipastikan kira-kira dampaknya seperti apa. Dan dari waktu ke waktu itu bisa kemudian diteliti juga itu bagaimana kemudian dilakukan lagi di masyarakat yang sama juga. Misalnya khususnya kalau ada teman-teman dosen yang punya desa binaan ya, dalam artian desa binaan itu artinya dari waktu ke waktu targetnya sama gitu. Ya, dan kalau desa binaan dan itu menangani hal yang besar, itu bisa dilakukan sambil melakukan longitudinal studies, saya kira. Longitudinal research. Iya, betul. Wah, itu berharga sekali itu. Saya ingat pemenang hadiah Nobel itu kan longitudinal itu. Ya, rata-rata. Ya.
Ya berpuluh-puluh tahun itu ya. Terus ditekuni itu. Ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan gini Pak Yanto, apakah memang perlu ada jurnal tersendiri? Nah, tidak harus kalau dijawab itu. Apakah kalau ada jurnal tersendiri yang menampung pengabdian masyarakat, ya tidak ada masalah, akan dianggap ilmiah kalau artinya dengan harga yang tadi, harga B tadi, ya. Kalau memang tulisan yang dimuat di jurnal itu ya memang berbasis penelitian, ya. Tidak hanya sekedar laporan kegiatan saja. Ya, jadi gitu Pak Yanto, apa namanya? Pada dasarnya ini saya kira kalau kita lihat loh Pak Yanto, dari Tridharma Perguruan Tinggi yang seringkali mengkhawatirkan dari segi manfaatnya itu kan pengabdian pada masyarakat. Apalagi kalau ini ironi juga, apalagi kalau misalnya dari segi hukum untuk naik pangkat, pengabdian masyarakat itu pokoknya ada gitu. Malah disepelekan dan malah nilainya dimaksimalkan, maksimal. Dibatasi. Jadi disepelekan. Iya, disepelekan Pak Yanto ini. Nggak boleh banyak-banyak. Padahal ya itu nggak boleh banyak-banyak itu. Ini perlu ditinjau kembali ini. Jadi pengabdian masyarakat itu kan langsung membangun bangsa kan, membangun masyarakat sebetulnya. Kenapa kok dianaktirikan gitu? Ya, kegunaannya kan real, itu dirasakan. Problem solving terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat. Tidak hanya sekedar di jurnal berreputasi itu. Iya betul. Ini Pak Yanto, karena saya masih ingat ada tulisan yang mengatakan bahwa artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal berreputasi internasional ada yang baca loh. Ya, ya. Belum tahu ada gunanya loh itu. Ya ini ngomong guyon tapi ya serius ini. Sedangkan kalau pengabdian masyarakat yang jelas targetnya dan apalagi kemudian diikuti sebagai binaan gitu, ya itu jelas Pak Yanto. Ya seharusnya bisa Pak Ali. Jadi ketika orang mempunyai pengabdian masyarakat longitudinal study, maka kualitatif research, kualitatif approach itu sangat cocok itu saya kira. Jadi, iya betul, iya. Tuh. Iya, ini kita menyinggung tentang Tridharma ini. Ya. Nanti jadi topik tersendiri lah gitu. Ya, harusnya mulai berubah karena orang untuk berubah itu pada enggan, Pak Ali. Nggak tahu bahwa orang yang nggak berubah itu pada mati semua, seperti Toshiba, Fujitsu, Sony, kemudian apa saja, segala macam. Sama di tim saya itu ada kecenderungan nggak mau berubah, mendengar standar yang multi level gitu itu sudah alergi. Kata juga nasional, ya multi levelnya ya dinasionalkan, mengapa tidak? Ya mudah-mudahan ini bagian dari salah satu inspirasi, mudah-mudahan orang bisa berubah dalam memandang Tridharma dalam bidang betul. Ya seperti tradisi jagung manten lah Pak Ali. Dulu di UNJ itu ada orang mantu menyebar undangan, di amplopnya itu ditulis mohon maaf tidak menerima taliasih berupa kado. Terus digambari celengan itu Pak Ali. Wah itu ada uangnya, tapi kalau uang tidak apa-apa. Awal-awalnya dihujat banyak orang itu. Dihujat. Iya. Wah apa ini? Apa-apaan? Lama-lama. Memang sekarang yang bawa kado diketahui ayam sekarang ini. Kalau jago manten, nah itulah perubahan saya. Iya, perubahan itu. Ya ini kalau yang kita bicarakan hari ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman dosen, bagi PAK, penilai angka kredit, tetapi terutama bagi pengambil keputusan, yaitu didikti ini. Didikti bagaimana menghargai Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi mungkin saja suatu saat kita punya topik mengenai Tridharma Perguruan Tinggi, karena saya juga punya catatan tersendiri itu kalau
ya, bicara yang selain pengabdian masyarakat. Bisa. Jadi gitu Pak Yanto, untuk topik ini saya kira cukup lah. Ya itu tadi paling tidak menginspirasi teman-teman dosen ya. Ini real saya kira. Bagaimana kemudian hasil penelitian, hasil pengabdian pada masyarakat mereka itu kemudian ditulis dalam bentuk artikel ilmiah yang memang dari awalnya diniati pendekatannya itu penelitian. Jadi aspek penelitiannya itulah yang kemudian ditulis. Ya. Nah, gitu Pak Yanto. Ya oke. Ya bagus Pak Ali. Mudah-mudahan terutama pengambil kebijakan membuat regulasinya itu bisa diubah ke depan, dan kalau itu terjadi luar biasa, kita menginspirasi banyak orang dan bisa mencerahkan banyak orang juga. Terima kasih ya Pak Ali. Dan itulah saudara-saudara pemirsa Suyanto.id, perbincangan kita mengenai bagaimana mengangkat hasil pengabdian pada masyarakat kita untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Dan saudara jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Terima kasih Pak Ali, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Iya, terima kasih Pak Yanto.